Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang telah saya buat yang berjudul Memahami Karakteristik Anak Autis dan Alternatif Penanganannya. Artikel ini dibuat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Inklusi dosen pengampu Hamidatur Rohmah, SPSI, MPD oleh Adinda Irviana Sari, NIM 2226 PGSDA 1. Yang pertama yaitu abstrak dari artikel yang saya buat. Fakta menyebutkan kemiskinan di negeri kita tidak hanya terkait dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan material dasar, tetapi juga terkait dengan berbagai dimensi lain kehidupan manusia, misalnya kesehatan, pendidikan, jaminan masa depan, dan peranan sosial. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang ingin dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan miskin, artinya lahir dalam kekurangan, seperti cacat atau tidak sempurna baik fisik maupun mental. Salah satunya yaitu autis. Autisme bukan sekedar kelemahan mental, tetapi gangguan perkembangan mental, sehingga penderita mengalami kelambanan dalam kemampuan. Perkembangan fisik dan psikisnya pun tidak mengikuti irama dan tempo perkembangan yang normal. Meningkatnya jumlah anak autis merupakan persoalan yang menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya bagian medis atau psikolog saja. Pendidikan turut memainkan peran untuk mengarahkan mereka menjadi manusia-manusia mandiri dan bermanfaat sesuai kemampuannya agar tidak menjadi beban. Sebaliknya merupakan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dari permasalahan di atas membuat penulis tertarik untuk mengkaji ulang mengenai karakteristik anak autis dan alternatif penanganannya. Melihat realitas yang ada, anak autis akan selalu ada dan memerlukan dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar. Tujuan dan manfaat dari penulisan ini yaitu untuk menjelaskan karakteristik anak autis dan alternatif penanganannya dengan cara mengetahui gejala-gejala yang timbul dalam diri anak autis. Diharapkan dapat mengatasi dan menangani penerimaan masyarakat terhadap anak autis. Pengertian autis. Menurut Sri Utami, autisme adalah suatu kondisi yang mengenai seseorang sejak lahir ataupun saat masih balita, yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal. Hal ini mengakibatkan anak tersebut terisolasi dari manusia lain dan masuk dalam dunia repetitif, aktivitas dan minat yang obsesif. Karakteristik anak autis. Karakteristik anak autis berdasarkan interaksi sosial. Yang pertama yaitu tidak tertarik untuk bermain bersama teman. Yang kedua lebih suka menyendiri. Yang ketiga tidak ada atau sedikit kontak mata atau menghindari untuk bertatapan. Yang keempat senang menarik-narik tangan orang lain untuk melakukan apa yang ia inginkan, misalnya bila ingin meminta minum. Selanjutnya, karakteristik anak autis berdasarkan komunikasi, bicara, bahasa, dan komunikasi. Yang pertama, perkembangan bahasa lambat atau sama sekali tidak ada. Yang kedua, senang meniru atau membeo. Yang ketiga, anak tampak seperti tuli, sulit berbicara atau pernah berbicara kemudian sirna. Yang keempat, kadang kata-kata yang digunakan tidak sesuai dengan artinya. Yang kelima, mengoceh tanpa arti berulang-ulang dengan bahasa yang tidak dimengerti orang lain. Yang keenam, bicara tidak dipakai untuk alat berkomunikasi. Karakteristik anak autis berdasarkan pola bermain. Yang pertama yaitu tidak bermain seperti anak-anak pada umumnya. Yang kedua, senang akan benda-benda yang berputar seperti kipas angin, roda sepeda, gasing. Yang ketiga, tidak bermain sesuai fungsi mainan, misalkan sepeda dibalik lalu rodanya diputar-putar. Yang keempat, tidak kreatif dan tidak imajinatif. Yang kelima, dapat sangat lekat dengan benda-benda tertentu yang dipegang terus dan dibawa kemana-mana. Karakteristik anak autis berdasarkan gangguan sensoris. Yang pertama, bila mendengar suara keras langsung menutup telinga. Yang kedua, sering menggunakan indera penciuman dan perasaannya, seperti senang mencium-cium dan menjilat-jilat mainan atau benda-benda.
Yang ketiga, dapat sangat sensitif terhadap sentuhan seperti tidak suka dipeluk. Yang keempat, tidak sensitif terhadap rasa sakit. Karakteristik anak autis berdasarkan perkembangan terlambat atau tidak normal. Yang pertama, perkembangan tidak sesuai seperti anak normal, khususnya dalam keterampilan sosial, komunikasi, dan kognisi. Yang kedua, dapat mempunyai perkembangan yang normal pada awalnya, kemudian menurun atau bahkan sama. Misalnya, pernah dapat berbicara, kemudian hilang. Selanjutnya yaitu karakteristik anak autis berdasarkan penampakan gejala. Yang pertama, gejala di atas mulai tampak sejak lahir atau saat masih kecil. Biasanya sebelum usia 3 tahun gejala sudah ada. Yang kedua, pada beberapa anak usia 5-6 tahun gejala tampak agak berkurang. Selanjutnya yaitu karakteristik anak autis berdasarkan faktor yang menyebabkan terjadinya tantrum pada anak autis. Yang pertama yaitu tidak paham pada instruksi yang dia lakukan, yaitu anak tidak memahami instruksi orang lain sehingga mendorong untuk tantrum. Yang kedua, tidak dipahami oleh orang sekitarnya. Seorang anak yang tidak dipahami oleh orang di sekitarnya akan terdorong untuk menjadi marah. Yang ketiga, tidak dapat mengekspresikan perasaan atau kebutuhan. Anak mempunyai keterbatasan bahasa. Pada saat dirinya ingin mengungkapkan sesuatu tapi tidak bisa dan orang tua pun tidak dapat memahami, maka hal ini dapat memicu anak menjadi frustasi dan terungkap dalam bentuk tantrum. Yang keempat, tidak mampu memecahkan masalahnya sendiri. Apabila seorang anak merasa tidak mampu untuk memecahkan masalahnya sendiri, maka ia akan marah. Yang kelima, tidak mampu melakukan sesuatu yang dia inginkan. Anak yang aktif membutuhkan ruang dan waktu yang cukup untuk selalu bergerak dan tidak bisa diam dalam waktu yang lama. Selanjutnya yaitu faktor penyebab autis. Penyebab autis belum diketahui secara pasti. Beberapa ahli dan dokter di dunia masih memperdebatkannya. Beberapa peneliti mengungkapkan autis dikarenakan yang pertama, gangguan biokimia, yang kedua, gangguan jiwa, yang ketiga, kombinasi makanan yang salah atau lingkungan yang terkontaminasi zat-zat beracun, yang keempat, pengaruh perlakuan orang tua di masa kanak-kanak. Yang kelima, kelainan fungsi luhur di daerah otak. Selanjutnya yaitu penanganan pada anak autis. Penanganan pada anak autis dimaksudkan terutama untuk mengurangi atau menghilangkan masalah gangguan tingkah laku, meningkatkan kemampuan belajar dan perkembangannya, terutama dalam penguasaan bahasa dan keterampilan menolong diri. Maulana 2012 mengemukakan terdapat beberapa jenis penanganan anak autis. Penanganan anak autis dibagi menjadi dua, yaitu dini dan terpadu. Yang termasuk penanganan dini meliputi intervensi dini, penanganan dalam kelompok khusus. Yang termasuk penanganan terpadu meliputi terapi medikamentosa, terapi perilaku, terapi okupasi, terapi interaksi sensoris, dan terapi bermain. Berikut adalah penjelasan isi artikel yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.